Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sanjay TV. Kita akan masalah pasca pandemi COVID-19 dengan Bapak Dr. Anda Lusrizal Datuk Salbu Basas. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama-sama kita ketahui Pak Datuk. Kita alhamdulillah sudah mulai melandai Pak Datuk. Jadi mengenai pendapat Datuk mengenai pariwisata Bukit Tinggi pandemi COVID-19 Pak Datuk. Baik, pendengar Sanjay TV yang dapat siaran pada perkembangan data memang sudah mulai kembali. Aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kebangkitan daripada pariwisata ini telah mulai nampak. Namun demikian, pendengar TV, kebangkitan daripada pariwisata di era pasca pandemi ini tentunya juga harus dibarengi dengan prokes yang memang tidak boleh kita abaikan. Itu satu. Yang kedua tentunya dalam menyikapi pariwisata ini tentunya masyarakat tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder ya. Artinya apa? Seluruh komponen-komponen baik itu pemerintah, mulai dari katakanlah kalau kita berbicara tentang kota, kita tidak bisa melepaskan dari unsur dari mulai wali kota sampai unsur ke bawah yaitu lurah, RW, RT dan sebagainya. Itu yang RT yang terakhir ya tentunya, yang menjadi ujung tombak pemerintah untuk selalu mengawal pariwisata ini atau kegiatan berkaitan kegiatan ekonomi tentunya harus kita kawal bersama. Saya kira itu penting dulu Mas Edi. Jadi solusinya gimana Pak? Ya jadi gini, tadi di awal telah saya sampaikan bahwasanya pandemi kali ini tentunya yang menjadi sebuah persoalan, tidak hanya persoalan Indonesia, tapi pandemi ini kan sudah menjadi sebuah persoalan global, persoalan bahkan dunia. Nah, solusinya adalah masyarakat harus melaksanakan prokes kesehatan, yaitu protokol kesehatan, agar ini tidak terus menjadi liar, terus COVID ini terus. Jadi kita berharap COVID ini segera berakhir, masyarakat itu cepat tumbuh kembali. Mas Edi. Akan boleh katakan kini kan aturan untuk kunjungan wisatawan di Pak Datuk ya. Ya. Kemudian dengan tingkat hotel sendiri. Jadi gini, saya mencatat beberapa kebijakan pemerintah sekarang. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah yang saya coba untuk menggarisbawahi, dengan adanya kebijakan pemerintah masyarakat yang sudah melakukan vaksin 2 kali, 1-2. Nah ini pemerintah ke depan akan memberikan sedikit kelonggaran. Artinya apa kelonggaran itu? Yaitu masyarakat yang bepergian dari satu kota ke kota yang lain tidak perlu lagi melengkapi dengan tes antigen dan tes PCR. Itu industri pariwisata saat ini. Artinya ini kan berkaitan juga dengan ekonomi masyarakat. Kita sudah hampir 2,5 tahun tenggelam dalam persoalan COVID ini yang mengakibatkan dalam tanda kutip kesengsaraan ekonomi masyarakat. Nah mudah-mudahan berkat doa daripada masyarakat seluruhnya, masyarakat atau rakyat Indonesia yang tiada hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit ini bisa segera melandai, dan bahkan kita berharap penyakit ini akan segera hilang. Nah nanti tentu ujungnya
kita akan kembali normal, betul-betul Mudah-mudahan, normal ya. Yang dulunya menjadi pandemi sekarang menjadi istilah sekarang ini jadi endemi. Jadi artinya apa? Kita berharap situasi akan kembali normal. Nah, saya kira ini yang penting sekali. Ini yang penting sekali. Yang saya dengar pada itu akan menghubungkan jembatan Australia sama Indonesia, Iya, terutama ke Sumatera Barat itu, Pak. betul sekali, Mas Edi. Pada bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 9 Februari, saya diterima oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyadi. Itu saya menyampaikan kondisi pertama tentunya tentang kondisi tentang bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Ini erat kaitannya dengan pariwisata. Nah, sudah hampir 2,5 tahun ini saya tidak berkunjung ke Australia karena ya masalah pandemi ini juga, Mas Edi. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Gubernur waktu itu tidak hanya berbicara tentang masalah persoalan sosial budaya, tapi saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur pada waktu itu bagaimana ke depannya sesudah pandemik ini berakhir, sebuah kiranya langkah-langkah yang konkret dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bekerja samalah kita dengan pemerintah Australia bagaimana untuk meningkatkan investasi, bagaimana untuk memajukan lagi perekonomian yang ada di Sumatera Barat. Saya berharap seperti itu dan Bapak Gubernur itu menyambut kita lakukan seperti halnya kunjungan Bapak Gubernur ke ataupun nanti berkunjung langsung ke Sumatera. Ya segeralah kita Mak Sedi berdoa supaya ekonomi ini pulih kembali dan yang paling penting adalah bagaimana pandemik ini segera berakhir. Ini yang paling penting saya kira. Mengenai adat budaya sendiri gimana Pak Datuk? Jadi gini Mas Edi, saya kalau di Australia itu mengajarkan bahasa Indonesia itu tidak lupa saya menyelipkan tentang budaya Sumatera Barat karena saya merasa dari Sumatera Barat yang terus saya promosikan. Jadi kembali kepada tentang isu kita hari ini adalah bagaimana mempromosikan Sumatera Barat. Iya, iya. Jadi mempromosikan Sumatera Barat itu tidak hanya melalui hal yang ada selama ini, tetapi juga bisa melalui pengajaran bahasa. Itu di sana bisa kita mempromosikan ya tentang. Saya mengatakan saya dari Sumatera Barat, saya foto-foto tentang kondisi pariwisata Sumatera Barat bagi siswa yang saya lakukan. Dan terakhir itu tahun 2018 sebelum COVID ya tentunya Mas Edi. Kami bekerja sama dengan salah satu lembaga bahasa yang ada di Australia itu mendatangkan 4 orang guru bahasa Australia dan ini yang pertama Mas Edi. Yang pertama artinya kenapa? Yang ke Sumatera Barat ya. Selama ini guru-guru itu melakukan kunjungan ke daerah Bali, Yogyakarta, Bandung. Nah sekarang saya adakan lobby kepada Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat. Itu alhamdulillah Mas Edi, itu tahun 2018 itu datanglah guru-guru bahasa Australia yang berkunjung ke Sumatera Barat di 2 kota baru kita laksanakan, yaitu di kota Bukit Tinggi selama 1 minggu dan di kota Padang Panjang selama 1 minggu. Artinya apa? Guru-guru itu bisa melihat langsung kondisi kota, kondisi keadaan masyarakat yang selama ini mungkin frame-nya itu negatif terhadap Indonesia, tapi dengan mereka berkunjung melihat langsung kedua kota ini, mereka betul-betul puas dan merasakan bagaimana
indahnya kedua kota ini. Dan ini akan menjadi sebuah informasi yang sangat positif kepada siswa mereka yang ada di Australia ketika mereka mengajarkan bahasa Indonesia juga. Itu akan memberikan dampak yang baik pada siswa. Nah, saya berharap itu akan bergulir terus. Rencananya kita akan melakukan itu tahun 2020, Mas Edi. Tetapi sebagaimana kita ketahui, isu yang kita bahas itu adalah kita Indonesia dan bahkan dunia dilanda COVID, sehingga tentu saja guru-guru itu tidak bisa berkunjung ke Sumatera Barat. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan kita berharap sekali lagi pada Allah kita bermohon semoga COVID ini berakhir dan kita dapat melanjutkan promosi pariwisata tidak hanya formal tetapi informal akan kita lakukan, Mas Edi. Saya kira terima kasih kepada Datuk Selalu Basah pada kesempatan hari ini telah menyampaikan tentang persata apa sebenarnya persata di pasca pandemi COVID-19 ini. Ya. Baik pemirsa Sanjay TV, bentar saja kita bincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Gultriza Datuk Selalu Basah. Beliau ada seorang tenaga pendidik di Australia, bahasa Indonesia di Australia, kemudian pemerhati juga, kemudian juga pernah juga menjadi staf ahli bidang luar negeri wali kota tahun 2010 sampai tahun 2012. Banyak kalau diuraikan banyak sekali beliau ini memegang suatu komponen komunikasinya itu. Sampai di sinilah pemirsa Sanjay TV. Ucapkan sebelumnya makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.